Gimana caranya meningkatkan personalisasi dan kustomisasi pelanggan kita nih, sehingga kita bisa meningkatkan loyalitas mereka? Nah, pertama kita kolek data dari transaksi ya, itu merupakan cerminan dari perilaku mereka pada saat membeli produk, menggunakan dan sebagainya. Terus kita menggunakan algoritma ya, machine learning ya dengan clustering itu bisa mengelompokkan customer itu menjadi sekian kelompok nih berdasarkan perilakunya. Yang dianalisis pertama itu dari resensinya guys. Pertama itu ya, seberapa sering ya itu frekuensi, kemudian terakhir kali dia kapan belinya resensi dan berapa banyak nih jumlah yang dia beli, ya kan? Terus kita combine dengan customer lifetime value, ya. Jadi berapa nih potensi penjualan yang bisa kita generate dari customer ini, sehingga kita bisa mendapatkan nanti cara meningkatkan personalisasi dan kustomisasi. Nah, jadi pelanggan yang membutuhkan kustomisasi, personalisasi ya tentunya itu akan berbeda-beda kebutuhannya. Jadi kita nggak take it for granted, ya kan semuanya dipukul rata, tapi kita buat personalisasinya guys. Sehingga kita bisa mengoptimalkan tingkat kepuasan pelanggan, ya kan? Kita bisa menjaga pendapatan tertinggi dan paling stabil. Untuk itu kita menjalankan algoritma ya machine learning berdasarkan data dari 2240. Ini count of ID dari ID customer. Ini penjualan dari produk ya. Ada macam-macam. Datanya cukup banyak guys. Ya, datanya cukup banyak ya. Jadi ada data sales, kemudian resensi, lalu ada demografi, lalu di sini tahun pelanggannya, lahir tahun berapa, edukasi dan sebagainya. Nah, itu akan mempengaruhi preferensi mereka, ya kan? Ada tingkat pendapatan, kemudian preferensi, lifestyle, nah itu akan mempengaruhi kebutuhan guys. Dan kita bisa membaca nih patternnya, ya kan? Di sini kita perlihatkan secara komparatif ya terkait dengan kebutuhan mereka. Lalu di sini terkait dengan forecasting ya, kita mau ngelihat trennya ya. Dan ini interaktif guys, kita bisa, nah kita buat interaksi ini dia akan jalan ya, nah kayak gitu guys. Terus ini kita bisa jalanin algoritmanya ya, sehingga kita bisa memperlihatkan nih, kalau misalnya kita punya potensial loyalis. Ya, potensial loyalis itu gimana? Cara approach-nya actionable insight. Kita offer membership ya dengan subscription. Ya kan? Jadi nggak semuanya kita kasih diskon. Nah, termasuk misalnya dia loyal customers, ya kan? Loyal customers nih, ini paling banyak nih dapatnya nih. Nah, ini kita upsell higher value product. Kemudian kita minta feedback review mereka dan kita lebih engage, ya kan? Jadi ada customer gathering untuk loyal customer dan sebagainya. Termasuk misalnya yang promising, ya kan? Di sini ada kita meningkatkan brand awareness. Lalu kita nawarin itu free product samples, ya, sehingga mereka dapat experience-nya. Nah, sementara yang bakal terminate nih guys, ya kan? About to sleep. Nah, ini kita tawarin nih diskon. Ya, yang beresiko nih misalnya ya kan, kita kasih diskon, send personalized email. Jadi tuh nggak pukul rata guys, ya kan? Nah, jadi dengan menggunakan machine learning ya dan juga big data analytics kita bisa mengolah data besar tadi ya. Ini bulah bentuknya interaktif guys. Dan kita bisa perlihatkan tadi ya kan. Misalnya nih. Nah, ini udah sampai customer lifetime value. Nah, jadi di sini guys kita bisa lihat nih, ya kan? Berapa banyak nih paling banyak loyal customer? Kalau kita select loyal customer, nah dia akan ngasih nih profil untuk loyal customer, ya kan? Dan di sini guys, ini aku runningnya di Python ya. Ini udah dapat chartnya. Kemudian kita integrate dengan Power BI ya untuk menampilkan ini history frekuensinya. Artinya itu ya kan berapa sering. Semakin sering ya makin bagus, ya kan? Kemudian di sini customer resensi ya. Terakhir kali itu dia kapan, ya kan? Nah, jadi kita cari itu yang frekuensinya tinggi ya, dia ke kanan. Kemudian customer resensinya yang ke atas. Nah, gitu dia. Sehingga kita dapat itu nanti di sini ada daerah gelap, di sini ada daerah terang, guys. Nah, ya. Jadi kita bisa memplotkan, ya kan? Nanti customer-nya itu siapa aja. Nah, kita sekarang tracking by individu. Ya, kita bisa lihat nih. Kalau misal berdasarkan tingkat graduation ya kan. Nah, ini lihat nih, ya kan. Untuk yang graduate ya atau yang master nih. Nah, ini siapa aja ini orangnya guys. Loyal customer-nya tuh ID siapa nih? Ini
namanya kita sembunyiin, jadi ID aja, kayak dengan data protection. Ya. Dan di sini kita buat komparatif guys, komparatif. Ini nggak semua 100%, tapi dikomparasi berdasarkan paling banyak loyal customers. Dan sangat interaktif guys, ya kan? Kita bisa interaksikan kayak gitu, dan tadi di sini kita bisa dapat tampilan kayak gini ya, dan cukup ya lumayan lah kebantu kita ya buat meningkatkan loyalitas pelanggan kita, personalisasi. Nah, demikian guys. Bagi teman-teman ya kan yang mau belajar di masterclass, silakan kontak tim kita ya. Di Mbak Wita ya, kita rutin setiap bulan jalan ya. Kemarin Januari ada 90-an orang dari berbagai perusahaan. Dan bagi yang ingin kolaborasi project, kita sangat banyak ya, hampir mau 2 tahun perusahaan, kita udah lebih dari 35 project guys secara corporate ya, dan meluluskan itu hampir 500-an ya alumni masterclass. Dan saya sendiri mengajar di berbagai universitas baik di Indonesia maupun di luar negeri. Terima kasih teman-teman, keep learning and keep doing, termasuk juga keep healthy ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.